Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah Ibu sehat. baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikan, nikmat sehat, istiqomah dalam ibadah, terus tanpa berhenti mengusahakan yang terbaik dalam hidup ini, memberikan usaha maksimal yang kita bisa berikan untuk bisa memahami kalamullah melalui pelajaran bahasa Arab Qurani. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tentu tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pribadi yang paling berjasa memperkenalkan ajaran Islam yang tujuannya rahmatan lil alamin ke seluruh penjuru dunia. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia ini kita bisa kembali kompak lanjutkan kajian kita setelah pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah mengawali dengan membahas teks pokok, ya, membahas teks pokok pada pelajaran yang ke-17. Pada pelajaran ke-17, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan mendalami kata-kata pokok, ya, teks mufrodat yang diprogramkan pada pelajaran yang ke-17. Untuk itu mari ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, izinkan kami menampilkan materi yang akan kita bahas pada pelajaran kita ini. Sebelum kita masuk ke Tanimatul Mufroda, terlebih dahulu mari kita baca ulang sejenak ya materi yang sudah kita bahas pada pelajaran sebelumnya, untuk kita lihat sisi-sisi apa yang bisa kita dalami, yang bisa kita gali lebih lanjut dari pelajaran 17 dengan judul Wa'dullah al-Haq. Mari kita baca doa pada pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Iya. Al-mi'ad apa artinya ibu-ibu sekalian? Janji. Janji. Iya, Al-mi'ad bagus. janji. Mi'ad. Wa'attah apa wa'attah? Janji juga. Engkau janjikan. Engkau janjikan ya. Dan ini wa'attah ada janji, al-mi'ad juga ada janji ya. Janji. Apa perbedaannya kira-kira antara al-mi'ad dengan wa'attah? Ketika maknanya sama, apa bedanya kira-kira? Kalau dari jenis katanya bisa dikenali al-mi'ad jenisnya apa? Al-mi'ad isim. Isim, wa'attah? Sifat. Fi'il. Ya, fi'il ya. Kemudian berikutnya ada ini al-wasilah. Apa al-wasilah? Apa yang teringat? Makna al-wasilah.
Posisi kemuliaan, Posisi yang kedudukan, tinggi. Di surga kemuliaan. yang tinggi. Posisi di surga yang tinggi. Iya. Kemudian ada ad-darajah dan ada al-aliyah. Ya, kemarin al-aliyah bersinonim dengan ar-rafi'ah. Dengan Ya, Ar-Rafi'ah tinggi. al-aliyah bersinonim dengan ar-rafi'ah. Ar-Rafi'ah. Ya. Kemudian berikutnya ada kata at-tammah. Apa artinya at-tammah? yang sempurna. Iya, Sempurna. yang Sempurna. Iya, itu dia beberapa kata yang penting untuk kita dalami pada doa ini, ya. Ibu-ibu sekalian, seumpama ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan materi sebelumnya, itu boleh disampaikan terlebih dahulu untuk menjadi fokus kita pada pelajaran kita ini. Ada? Pak Guru mau Ibu-ibu? nanya, Iya, silakan. aliyah sama rofiah, perbedaannya apa? Oh. Artinya kan sama. tinggi. Iya, Kemarin iya. kan janji itu. Siapa yang janji kemarin? Iya. Pak Guru mau menerangkan. Baik, baik. Nah, begini ininya, cara kita mengilustrasikannya. Ibu, ini ya, yang mudah mungkin ya kita lihat ya. Kalau helikopter, kalau dia terbangnya tinggi kah? Tinggi. Tinggi. Tinggi ya, gitu ya. Tinggi. Terus kalau kita main ke Menara Eiffel gitu ya, kejauh banget Amin. namanya. Siapa tahu Amin. nanti jadi kenyataan. Itu menaranya tinggi Amin. nggak? Tinggi. Tinggi. Iya. Ya kira-kira Menara Eiffel juga tinggi, kemudian pesawat terbang ketika dia terbang juga tinggi. Nah, kan Tinggi. sama-sama tinggi tuh. Wah, pesawatnya tinggi betul tuh katanya. Helikopternya tinggi atau layang-layang lah kalau di kampung kita kan layang-layang itu tinggi. Ini juga wah gedung-gedung di Jakarta tinggi. Nah kira-kira ibu-ibu sekalian bagaimana ibu-ibu kalau membedakan kok disebut sama-sama tinggi tapi kira-kira apa bedanya tingginya helikopter ketika terbang atau pesawat ketika terbang dengan gunung, dengan Monas, dengan menara yang juga tinggi? Gerak. Bergerak. Yang satu Oke. bergerak, yang satu tidak. Oke, Yang terus? satu di tanah, yang satu Yang satu iya. melayang. Tidak tetap. Oke. Melayang. Ya, kira-kira ibu-ibu bisa membedakan itulah ya. Membedakan itulah. Nah, sebab sekarang di Indonesia, ibu-ibu nih lihat ya, kita punya ini lebih nih. Rofiah. Nah, kalau di Indonesia sih nggak terkenal Rofiah. Yang terkenal Rapia. Rambutan. Rambutan. Ada juga Rambutan. itu rambutan. Wah, tinggi banget tuh rambutannya gitu. Ambilin dong. Gimana caranya? Itu tuh pakai tali rafia. Tali rafia. Nah, itu kan tinggi ya. Jadi kalau tingginya rambutan mirip dengan tingginya gedung apa tingginya helikopter, tingginya pesawat? Tingginya gedung. Nah, oke, baik. Nah, itu ya. Nah, ibu-ibu, kita kan di Indonesia ini karena sistem pendidikan kita tidak satu ya, karena ada jalur-jalur yang beragam lah. Di antaranya kan kita pendidikan umum itu ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA gitu kan. Itu ada SMA itu kan untuk pendidikan umum. Kalau pendidikan keagamaan, apa istilahnya? SD-nya tidak iya ya. Nah, ya betul. Kalau SD untuk keagamaan namanya Tidak iya. Iya, oke. Terus kalau Sanawiyah, SMP? Sanawiyah. Iya, Sanawiyah. sanawiyah. Ah, kalau SMA? Sanawiyah. Aliyah. Aliyah. SMA itu apa artinya? Menengah atas. Berarti sekolah menengah atas tinggi. Iya. Terlihat di itu tadi madrasah aliyahnya ada yang bermakna atas, ada bermakna tinggi. Nggak ada tingkatan aja. Nggak tapi ada. tetap. Ada Tingkatan. nggak makna itu loh, makna pantesan dia istilahnya itu kok istilahnya kalau di sini SMA karena atas gitu, kalau di sini di keagamaan namanya aliyah, madrasah aliyah karena di situ ada kata yang sepadan dengan atas tadi. Aliyah. Oh ya, ali tinggi. Aliyah itu. Aliyah.
Jadi terlihat ya, kalau ibu-ibu misalnya sekolahnya di mana? SMA gitu. Apakah terbayang di kita kalau SMA itu, oh berarti dia di lantai 2 tuh gedungnya. Karena kalau lantai lantai satunya itu SMP-nya gitu. Apakah terbayang begitu? Ataukah ya bisa saja dia walaupun namanya atas tapi gedungnya tidak bertingkat atau gedungnya tidak. Dia Oh, tetap kalau disebut di, atas ya. Dia tetap ya disebut dengan atas. berarti aliyah tuh Hmm. tingkat atas gitu ya Pak. Nah, jadi kan dengan demikian ibu-ibu sekalian, kira-kira antara al-aliyah dengan ar-rafi'ah itu bisa kita jelaskan seperti yang tadi ibu-ibu bedakan. Kalau al-aliyah itu tinggi walaupun Tinggi. walaupun dia tidak ditopang oleh hal-hal yang sifatnya konkret gitu. Seperti pesawat itu kan dia tinggi tapi kan nggak ada yang menopang dia ke bawah itu yang konkret yang kelihatan gitu. Oke. Nah, tapi kalau gedung ya kita sebut dengan gedung tinggi ya, lantai tinggi itu kan misalnya lantai berapa? Di Indonesia apa? Gedung yang hotel yang paling tinggi apa di Indonesia, lantai berapa? Westin, Di mana tuh? Hotel Westin di Kuningan. Berapa itunya? Lantai yang paling atas? Berapa ya? 128. Iya, yang kan tidak mungkin itu. Tinggi banget. Ada lantai 120 tanpa ada lantai 1, 2, 3 dan sebagainya. Iya. Nah, kira-kira ditopang lah, ada penopang nyata gitu, penopang nyata. Iya, Hotel Westin paling Nah, tinggi. kalau lihat seperti itu maka gitu al-aliyah itu tinggi dalam konotasi seperti tadi. Tinggi tidak dari segi tidak menekankan pada aspek konkretnya. Misalnya kita bilang, wah, ente makin tinggi aja sekarang setelah jadi ketua partai. Enggak, katanya. Enggak kan katanya. Dari dulu saya nggak nambah-nambah. Enggak, jangan. Ya bahasa Indonesia bisa gitu. Ini aliyah di pengertiannya ini. Ya, kalau bilang, rumahnya makin tinggi ya sekarang ya. Rumahnya makin tinggi ya sekarang ya. Ya, itu kemarin udah bangun lantai baru di atas buat jemuran. Nah, itu kayak gitu tuh karakternya itu dalam bahasa Arab itu yang rofi'ah. Rofi'ah. Ya, jadi ada tinggi yang itu sehingga kalau apa? Aliyah itu bisa bermakna menjulang. Tinggi yang menjulang tinggi. Sehingga kalau kita gabungkan kalau kita gabungkan antara al-aliyah ar-rafi'ah itu berarti bermakna derajat yang menjulang tinggi. Gitu. Karena itu kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa apa katanya? Wa ta'ala gitu. Wa ta'ala. Iya. Allah sifatnya tinggi. Ya, untuk tingginya Allah, maha tingginya Allah itu menggunakan kata yang seakar dengan kata aliyah. Ya, kata aliyah nanti akan seakar dengan kata ala. Ya, ada ala, kemudian seakar dengan kata ta'ala. Nah, jadi kalau kita buat kesimpulan sederhana, kalau ar-rafi'ah itu menekankan pada tinggi yang ditopang oleh gitu ya, tinggi yang ditopang oleh sesuatu yang bisa kita amati secara jelas gitu, sedangkan al-aliyah adalah tinggi walaupun dia tidak terlihat apa yang menopang dia sehingga dia menjadi tinggi. Gitu. Bagaimana? Bisa dirasakan bedanya? Ya. Jadi derajat seseorang ibu-ibu sekalian ya, derajat seseorang akan bisa kita lihat misalnya kita bilang wajarlah dia katanya, wajarlah dia terkenal, lawong dia itu anaknya Orang kaya. anaknya apa politikus misalnya. Tinggi. Nah, anaknya tinggi. Nah, kalau gini nih rofi'ah pejabat tuh itu rofi'ah ini karakternya begitu. Tapi kalau ini tiba-tiba itu siapa dia seperti menyebut nama kan ada itu yang di apa itu yang di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk jadi jutawan apa istilahnya crazy rich. Crazy rich. Nah, itu tuh tingginya dia itu adalah tinggi yang lebih cocok digambarkan dengan aliyah tadi.
Alia, Gitu. tidak Ada. ditopang ya. Iya, tidak ditopang dengan faktor-faktor yang kita bisa pahami secara nyata, secara jelas. Gitu. Ya, maka kalau nanti kita akan lihat ya, kita akan lihat kata-kata yang menggunakan aliyah dengan kata-kata yang menggunakan ar-rafi'ah. Tapi gambaran sederhananya begitu. Gambaran sederhana seperti itu. Al-aliyah ini tinggi yang ketika kita Tidak melihat sesuatu yang ditopang tinggi, tanpa dengan kita pahami betul apa faktor yang menopang tingginya itu. ya. Tapi pasti ada gitu, pasti ada kan, itu sebagai sebuah hasil dari sebuah proses gitu. Tapi kalau ar-rafi'ah bisa kita amati, bisa kita amati. Wah, pantesan aja nilainya tinggi, tiap malam dia belajar gitu tuh ar-rafi'ah yang karakternya seperti itu. Karakternya seperti itu. Tapi kalau al-aliyah, dia kelihatannya aja diem gitu ya, kelihatannya diem, kita nggak tahu kapan belajarnya, begitu ujian misalnya, wah tinggi betul nilainya. Nah, ini karakternya tinggi, yang ini nih, yang satu tadi itu, yang pendiam, bahkan mungkin jarang masuk, mungkin juga kalau ditanya di sehari-hari juga kelihatannya lama bisa paham, ini al-aliyah nih, tinggi yang begini. Kalau yang ini tuh ar-rafi'ah. Ya, bagaimana Bu Atik khususnya yang bertanya, bisa Ya, dipahami? sudah. Ya, Baik. alhamdulillah sudah Pak Guru. Ya. Terima kasih. Ya, dan itu karakter ibu-ibu sekalian, nanti penggunaan bahasa Al-Quran secara lebih khusus ya akan kita temukan kenyataan bahwa istilah-istilah yang bersinonim itu ya, istilah-istilah yang bersinonim itu sebenarnya bukan istilah yang bisa digunakan secara silih berganti, karena masing-masing menekankan kepada aspek dan sisi tertentu, ya. Kita karakter sinonim secara umum demikianlah. Ibu-ibu misalnya kita ya, kalau menyebut orang tua kita kan macam-macam ya menyebutnya. Kita kadang menyebut orang tua laki kita itu kadang kita nyebutnya papa. Kadang kita menyebut, ada yang disebut selain papa apa? Ayah gitu. Gitu ya. Kadang-kadang disebut apa lagi itu? Orang Betawi ada babe gitu. Ada babe gitu. Kira-kira ibu-ibu bisa nggak yang biasa menyebut ayahnya orang tua lakinya itu dengan babe, kemudian suatu hari langsung bilang papa, aku pulang gitu. Bisa nggak? Kikuk. Kiku, karena terasa ya mungkin nggak mengerti ini siapa, ada apa gitu. Ada apa? Karena di balik setiap kata itu ada ikatan-ikatan lain selain arti itu, termasuk di dalamnya adalah ikatan emosi, gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah ikatan emosi. Nah, karena itu ibu-ibu misalnya antara guru dengan ustaz itu bersinonim gitu. Antara guru dengan ustaz itu sinonim. Ya, tapi nanti juga ada yang di sekolah-sekolah tertentu dia nggak menyebut orang yang mengajar di kelasnya itu dengan guru gitu. Ya, dia tidak menyebutnya dengan ustaz gitu. Nama panggilannya apa? Mister, Miss gitu. Manggilnya Miss, Mister gitu. Kenapa? Padahal itu kan sama-sama ngajar di tingkat yang sama gitu. Kenapa? Karena memang setiap kata itu punya ada sisi-sisi pembeda dari segi aspek makna selain artinya. Oke. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian, dan itu adalah suatu hal yang bagus untuk kita, sesuatu hal yang bagus untuk kita dalami lebih lanjut. Seperti halnya ibu-ibu sekalian, adakah ibu-ibu mengingat kata dalam bahasa Arab yang bermakna pujian selain alhamdulillah? Ada nggak ibu-ibu? Mungkin, wah dalam bahasa Arab itu kata yang bermakna pujian. Atau kalau gitu kita ubah ininya, kita ubah pertanyaannya. Kata dalam bahasa Arab yang berarti Tuhan. Adakah ibu ingat kata apa saja dalam bahasa Arab yang bermakna Tuhan? Rob. Ada Rob. Rob. Apalagi? Ada lillah. Ilah. Kata Rob dengan kata ilah walaupun sama-sama ya, sama-sama berkaitan dengan ya berarti Tuhan, tapi ini menekankan pada aspek yang berbeda.
Itu. Apa aspeknya? Kalau Rob itu berkaitan dengan Tuhan sebagai, ya, dalam lebih kaitannya dengan apa ya, Tuhan dalam konteks kehidupan sehari-hari kita. Tuhan yang memelihara kita, yang menjaga kita, Tuhan yang memberikan kita makan, Tuhan yang memberikan kita minum, sehat, dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang Tuhan dalam konteks seperti tadi, itu Rob. Tapi kalau kita bicara bahwa Tuhan adalah zat yang harus kita sembah, yang harus kita patuhi, yang harus kita itu sebagai tanda kesyukuran dan rasa terima kasih kita kepada zat tersebut, itu kata yang digunakan itu adalah ilah. Gitu. Ilah. Karena itu kalau kita bersyahadat, apa bunyi syahadat kita? La La ilaha ilaha La ilaha illallah. illallah. Itu nggak bisa secara makna, itu tidak bisa diganti dengan la robba illallah. Gitu. Walaupun kalau secara arti ya, arti sama-sama berarti Tuhan, tapi dia menekankan pada aspek yang berbeda. Itu ya, antara ilaha, ada kata robba, ada juga kata-kata lain nanti yang maksudnya adalah berarti bisa diartikan dengan Tuhan. Baik, ini mudah-mudahan ibu-ibu bisa dipahami posisinya, dan ini adalah salah satu modal kita nanti untuk sampai pada level kajian yang ke-5 dan yang ke-6, yaitu pada aspek kedalaman makna dan keindahan. Oke, mari kita lanjut ibu-ibu, Bapak sekalian, kalau apakah ada Bapak yang sudah bergabung? Oke, kelihatannya belum ya, tapi nanti mungkin ada Bapak yang bergabung melalui rekaman kita ya. Saya sapa ya, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nanti ini adanya layar Zoom ini tidak menjadi pengganti keinginan dan harapan kita untuk bertemu langsung ya. Oke, baik ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Kita ke Tanmiyatul Mufradat. Apa maknanya Tanmiyatul Mufradat? Pengembangan kosakata. Pengembangan. Ya, ini modal kita. Ini supaya apa? Supaya ibu-ibu, Bapak sekalian nanti ketika belajar bahasa Arab ada peningkatan terus yang kita usahakan. Modalnya 1, 2 dari kata-kata yang ada pada teks pokok itu akan kita kembangkan menjadi beberapa kata yang lain. Yang pertama di sini, ibu-ibu sekalian, adalah kata ati. Ya, kata ati ya, berada pada posisi apa dia? Dia berada pada posisi amr. Ya, amati kata ati. Karena itu kita artikan apa sebelumnya? Berikanlah. Berikan. Berikan. Berikanlah. Ya, berikanlah. Ya, kata ati bermakna berikan. Apa domirnya ati? Anta. Iya. Kita kenali dari mana? Karena tidak ada waw Ya, alif. waw. Sebab Alif, ketika ya. ada waw alifnya, dia akan ya berkembang menjadi atu. Ini artinya antum. Atu. Atu. Ati, atu. Kata ati ini sendiri adalah perubahan bentuk dari kata ata. Iya. Itu, ya. Ini aman nih, nggak musim hujan, jadi nggak ada halilintarnya. Ata yukti. Ata yukti. Coba lihat mudhari'nya ibu-ibu sekalian. Bunyi awalnya apa? Ya, sebelum akhirnya apa bunyinya? Mengindikasikan ada makna apa? Pasif. Makan. Mekah. Memakan. Kalau pasif di mudhari bukan ui tapi ua. Makan. Ini bermakna apa? Memberikan. Ya, memberikan. Nah, ya, selain dia bermakna memberikan,
Dia juga kata ini ata yu'ti bisa bermakna mendatangkan. Ya, bisa bermakna apa? Dapatkan. Mendatangkan. Mendatangkan. Nah, kalau di mudhari makna mekannya itu, ya, makna mekannya itu dipahami dari bunyi awal u sebelum akhirnya i. Kalau di madin makna mekannya dari mana dipahami ibu-ibu sekalian? Hamzah. Hamzah di awal. Di awal. Ya, Hamzah. jadi Di awal. Di awal. ata yu'ti tadi bisa bermakna memberikan, bisa juga bermakna Mendatangkan. 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 Ya. Nah, kalau memberikan tanpa mekan jadinya apa? Beri. 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 Gitu. Beri. Kalau mendatangkan tanpa mekan jadinya apa? Datang. Datang. Kalau saya tanpa ibu-ibu jadinya apa? Saya. Bikin orang heran Sendiri. gitu. Bikin orang heran. Katanya ini ada apa dengan Pak Erta, katanya ngobrol nggak ada temennya. Ngobrol nggak ada temennya. Untunglah ada ibu-ibu gitu yang nemenin. Jadi ya pembicaraan kita jadi terlihat hebat. Jadi siapa yang menyebabkan bincang-bincang kita itu hebat? Karena ibu-ibu sekalian. Bagaimana membuktikannya? Coba kalau saya ngobrol tanpa ada ibu-ibu sekalian. Ini kan jadinya ini alumni Sendiri. Grogol nih Pak Erta nih, bukan. Jadinya Kapan kasihan. keluarnya gitu ya. Oke ya dia. Memberikan, beri, mendatangkan dari kata Datang. 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 Nah, sehingga coba Datang. ibu-ibu, ini amati ya. Ata, berapa huruf nih? Dua. Empat. Empat ya. Empat. Ya, Empat. empat ya. Sehingga ketika dia naik ke atas, ya, apa jadinya naik di atas? Ata. Apa ya? Kalau yang di bawah kan ata. Itu mendatangkan atau memberikan. Ketika naik ke atas, jadinya ata. Berapa huruf? Tiga. Tiga huruf. Tiga. Nah, hilanglah mekan tadi. Gitu. Hilanglah mekan tadi. Kalau tadi ata ada hamzah, ya ini hamzah tambahan ya ibu-ibu sekalian, bukan hamzah yang 3 huruf dasar ya. Ya, kalau di atas ini ada hamzah memang, tapi ini kan adalah hamzah yang pokok gitu ya. Kalau ata 4 huruf dengan hamzah plus hamzah tadi bermakna mendatangkan, ketika ata tanpa ada hamzah tambahan maka maknanya menjadi datang saja. Nah, datang. Kita punya kata lain ya ibu-ibu sekalian yang bermakna datang selain ata. Ja'a. Ja'a. Oke, bagus ya. Ada ada ja'a. Nanti Ja'a. dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata yang juga berarti datang. Sebab apa? Orang datang dari perjalanan jauh itu. Orang datang setelah lama tidak bertemu, gitu kan? Beda itu datang-datang. Kalau kita kan datang aja. Gitu. Itu lagunya siapa? Akhirnya datang juga itu. Ingat itu. Akhirnya datang juga di Trans itu yang tanpa ada. Gitu. Ya, datang beda-beda. Ya. Ata yakti. Nah, ini terlihat bedanya ya. Ata datang, ata mendatangkan, yakti datang, yukti mendatangkan atau memberikan. Oke, kita lihat berikutnya. Lihat bentuk sifahnya. Ata, yakti, bentuk sifahnya apa? Atin. 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 Ini kalau mudzakkar. Muannasnya menjadi Hati. atiyatun. Atiyatun. Nah, jadi apa maknanya atin? Kalau diingat-ingat makna dasar serta kalau kita amati bentuknya, apa makna atin dan atiyatun? Yang datang. Yang datang. Yang datang. Ya. Atau bisa juga nanti yang akan datang. Bisa bermakna gitu, yang datang. Gitu.
Ayo kita lihat ya, kita lihat contoh dalam kalimat ya. Kita lihat contoh dalam kalimat. Kita baca contoh penggunaan atiyah, ibu-ibu sekalian. Mari baca. As-sa'atu atiyatun la roiba La fiha. roiba fiha. Iya, baik. As-sa'atu atiyatun la roiba fiha. La roiba. Ada kata yang belum terpahami? Asa Terus As-sa'ah. ada lagi yang lain? Masya'ah. Roiba. Raiba. Untuk raiba, kita bisa ingat-ingat dulu kita pelajarnya ada alamatul muttaqin. Coba diingat-ingat. Alif lam mim. Apa katanya? Keraguan. Kemajuan. Dzalikal kitabu la Keraguan, raiba. keraguan. Nah, Ragu. ragu gitu. Ya. Ragu. Berarti ragu apa lawannya? Kalau ragu apa Yakin. kira-kira lawannya? Yakin. 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 Nah, la roiba itu lawan katanya adalah yakin. As-sa'ah ini sudah masuk dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Jam. Nah, Saat. saat. Nah, Waktu. apa itu Waktu. artinya saat Waktu. itu? Waktu. Waktu. Apalagi? Hari. Iya, hari termasuk waktu. Ada saat, ada waktu, ada masa, begitu ya. Ada waktu. Nah, kalau sekarang kita kalau ingin lihat ini, waktu kita berkumpul ini, kita lihat apa Jam. untuk tahu Jam. jam. Nah, Jam. sehingga as-sa'ah itu bisa juga bermakna jam. as-sa'ah artinya bermakna jam. Baik dalam pengertian jam yang ada ini, jam dalam pengertian yang bisa kita pakai, atau jam dalam pengertian jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, dan jam 5, dan sebagainya. Itu bisa as-sa'ah. Jadi as-sa'ah ini bisa memiliki beberapa makna, arti yang berkaitan dengan waktu. Nah, coba ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara tentang waktu kita akan bertemu, apakah kita yakin kita akan bertemu kembali? Enggak. Tidak. Nah, bisa jadi nggak terlaksana, gitu ya, bisa jadi gitu. Nah, tapi apakah kita punya informasi sebuah waktu, sebuah saat yang itu pasti ditemui oleh semua orang? Saat itu, waktu itu apa kira-kira yang pasti akan ditemukan? Kematian. Kiamat. Kiamat. Nah, sehingga as-sa'ah itu dalam konteks ini dilihat hubungannya dengan la roiba fiha, yang tidak ada keraguan-raguan, yang yakin akan apa atiyah tadi? Datang. Akan datang. Nah, Akan berdasarkan datang. itu bisa kita pahami bahwa as-sa'ah di sini yang dimaksud adalah bukan saat kita bertemu, bukan masa nanti kita akan berjaya karena pilihan kita, ya siapapun juga itu, pilihan presiden kita menang, itu bukan itu yang dibicarakan, bukan pula juga jam 1, 2, 3 dan sebagainya. Karena belum tentu nanti ada jam 1 untuk orang-orang tertentu, karena sekarang ini sedang menunggu ya saat-saat dia akan dipanggil oleh Allah. Bukan itu yang kita bicarakan, tetapi as-sa'ah yang dimaksud di dalam kalimat ini yang tidak ada keraguan-raguan tentangnya adalah hari kiamat. Gitu. Karena itu ibu-ibu, kalau ibu-ibu ini ingat ya, ingat gitu, pernah atau mungkin dengar gitu ya, pertanyaan malaikat yang menyamar menjadi manusia, lalu bertanya, kok menyamar? Ya bahasanya menyamar kan, karena bukan menunjukkan dalam wujud aslinya ya. Malaikat ketika menjumpai Nabi dalam wujud manusia, lalu bertanya beberapa hal yang kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itulah kita dapat ajaran penting dalam agama kita. Nah, ingat apa saja yang ditanyakan oleh malaikat pada waktu itu, malaikat Jibril? Siapa nama Tuhanmu? Robuka. Kayak orang mau meninggal, ini siapa Tuhan? Itu yang saya ingat itu pertama dia bertanya, apa itu iman? Katanya.
Nah, ya dikasih tahu oleh ini. Lalu pertanyaan berikutnya, apa itu Islam? Islam. Nah, apa itu Islam? Kemudian yang ketiga apa yang ditanyakan? Apa itu ihsan? Nah, Kapan? bagus. Terima Ihsan. kasih Ibu Ratu Kapan? mengingatkan. Dijawab Ihsan. semua oleh Ihsan. dijawab semua oleh Nabi. Namun ada pertanyaan berikutnya yang Nabi tidak bisa jawab. Yo, ini teka-teki apa pertanyaan itu? Kapan kiamat? Apa Tuhanmu? Iya, kapan akan terjadi kiamat? Kiamat. Ya, katanya apa? Mata as-sa'ah. Ya, mata as-sa'ah. Asa Iya, kapan hari kiamat terjadi akan tiba? kiamat. Nabi Muhammad kemudian menjawab, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Tapi kata Nabi, walaupun saya tidak tahu, saya akan memberitahukan ciri-cirinya, katanya. Ingat ibu-ibu sekalian, apa itu ciri-cirinya? Di antaranya tadi ngomongin soal tinggi-tinggi itu, nanti orang-orang akan berlomba-lomba punya rumah dengan berlomba-lomba rumah tinggi-tinggian gitu di antaranya. Kalau kita di sekeliling kita kira-kira gimana? Sudah terlihat ciri-ciri itu kah? Sudah. Banyak gedung-gedung tinggi. Banyak, Banyak. Sudah banyak banyak. sekali. Di setiap negara dalam konteks negara ingin bangun yang tinggi-tinggi, ingin tinggi. Itu tentang as-sa'ah, ya, as-sa'ah. Nanti lihat konteksnya ibu-ibu sekalian ya. Dia bisa juga bermakna hari kiamat. Kiamat. Ya, baik itu dia as-sa'atu atiyatun la raiba fiha. Nah, kalau kita gabungkan kira-kira makna lengkap kalimat tersebut apa ibu-ibu sekalian? Hari kiamat Kiamat. akan datang Sungguh akan Hmm. datang Pasti akan Hmm. datang tanpa keraguan. Kiamat akan Iya. tanpa keraguan. Iya, dalamnya. itu. Oke, baik. Itu ya. Atiyah. Oke, baik kita lanjut berikutnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan ati. Ya, ati yang populer nih, amernya. Kita baca sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waqina azabannar. Iya, waqina adzabannar. Itu kelanjutannya. Kita pernah membahas ayat ini kan ayat ya, doa ini diambil dari ayat ya. Kita pernah bahas ini sebelumnya? Nah, Karena ya waktu kita ini ya bahas kata hasanah waktu itu ya. Pada waktu itu kita membahas kata hasanah. Oke. Ada yang terlupa atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait dengan contoh ini ibu-ibu sekalian? Hasanah di dunia dan hasanah di akhirat itu pasti sama gitu ya, Pak RT? Gimana Bu Maimun? Suaranya kecil terdengar di sini. Hasanah yang di dunia dan hasanah di akhirat itu pasti sama-sama ya maksudnya di sini ya Pak? Iya, Sama-sama baik. kebaikan. Baik, mari kita lihat ya. Hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Coba Ibu lihat itu ya. Coba Ibu lihat ya. Itu katanya sama persis atau ada bedanya? Sama persis. Sama persis ya. Coba Sama. kita bayangkan begini. Kita bayangkan begini ya. Ada seorang anak itu ya, seorang anak masuk sekolah. Gitu ya, masuk sekolah. Saya lagi mikirin contohnya apa berikut masuk sekolah. Seorang anak pokoknya kita nggak kenal gitu. Itu. Kemudian setelah beberapa jam kemudian ada lagi anak keluar. Itu. Yang tadi itu masuknya segar bugar, yang keluar ini juga segar bugar, nggak ada perbedaan. Kira-kira dugaan kuat kita,
Yang keluar ini adalah anak yang masuk tadi atau bukan? Tadi itu segar bugar. Oh, setelah sejam ada juga yang keluar dari ruangan itu segar bugar, nggak kelihatan ada beda gitu. Apakah dugaan kuat kita ini anak yang masuk ini adalah sama dengan anak yang keluar? Sama. Sama. Beda. Belum Belum tentu, belum tentu. belum tahu, belum tentu. Ya, coba kita lihat begitu. Kira-kira orang kalau masuk ke sebuah ruangan selama 1 jam, logika kita akan mengatakan akan ada perubahan apa tidak? Ada. Mungkin Ada. Tapi itu berarti kalau sejam dulu ada yang masuk, kemudian yang keluar itu juga sama, tidak ada bedanya, kita duga ini berarti anak yang beda. Gitu. Kita duga anak yang beda. Nah, kecuali kalau ada perubahan tuh. Ya, tadi dia begitu keluar tadi kan apa namanya? Tadi dia gembira, keluar lebih gembira lagi, ada bedanya. Jadi keluar gembira, begitu dia keluar sedih, bisa jadi ada bedanya. Itu berarti itu anak yang sama. Baik, tapi secara bahasa, kalau begitu karakternya adalah hasanah yang pertama dan hasanah yang kedua, karena dia ini sama ya, sama-sama tidak ada perbedaan sama sekali. Ini kita duga ini merujuk kepada hasanah yang berbeda. Merujuk kepada hasanah yang berbeda. Bahwa hasanah di dunia itu berbeda dengan hasanah di akhirat. Akhirat. Itu. Hasanah di dunia berbeda dengan hasanah di akhirat. Akhirat. Herat. Berbeda kalau misalnya begini ini secara kebahasaannya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati al hasanah. Nah, gitu. Misalnya ini kalau ibu-ibu ini inna ma'al usri Yusra. yusra. Inna ma'al usri Yusra. Yusra. ya, gitu ya. Itu ya. Dari mana kita menduga dia beda, gitu ya. Mana kita duga dia beda ini salah satu secara kebahasaan nanti itu ada penggunaan alif lam. Ya, penggunaan alif lam. Apa ilmunya? Penggunaan alif lam ini sebagai dasar. Alif lam dalam bahasa Arab itu bisa seperti partikel the dalam bahasa Inggris. Gitu. A book dengan the book misalnya. Gitu. A friend dengan the friends. Gitu. Ya, penggunaan itu salah satu ya salah satu manfaat penggunaan alif lam adalah untuk menunjukkan bahwa kata tersebut berhubungan dengan sesuatu yang sudah spesifik. Nah, spesifik karena apa? Karena ini bicara tentang sesuatu yang kita bicarakan sebelumnya. Gitu. Yang kita bicarakan sebelumnya. Misalnya kita bilang begini, saya membeli sebuah buku. Oke. Buku tersebut ya, buku tersebut berwarna merah. Kita tahu nih, yang terpikir kok contohnya merah gitu ya. Saya apa tadi kalimatnya? Membeli sebuah buku. Saya membeli Nah, sebuah buku. buku tersebut berwarna merah. Nah, ketika kita menggunakan kata buku 2 kali, apakah buku pertama dan buku kedua itu maksudnya buku yang sama? Ya. Sama. Iya, sama. Nah, sama. Nanti kalau dalam bahasa Arab kira-kira ya, dalam bahasa Arab, ketika kita bermaksud buku, menggunakan kata buku lagi dengan maksud yang sama, itu biasanya akan ada alnya, gitu. Alnya. Gitu. Kalau yang tadi saya membeli buku apa? Kitaban, gitu ya. Kitaban, objek ya. Nah, buku itu Alkitab,
jadinya begitu. Alkitab berarti kita bicara tentang buku yang sudah dikenali sebelumnya. Jadi maksudnya buku yang sama. Itu penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Tadi kalau anak yang masuk dengan anak yang keluar, kalau nggak kelihatan bedanya itu mungkin nggak langsung ketemu ya. Bisa jadi gitu. Tapi kalau secara proses alamiah gitu ya, secara proses alamiah saya berpikir begitu ya. Proses alamiah antara sebelum dan sesudah kita mengikuti aktivitas, standarnya biasanya itu ada beda, gitu ya. Standarnya ada beda. Gitu. Ya, tapi ini hasanah yang pertama dengan hasanah yang kedua, sekali lagi ini walaupun sama-sama artinya tapi merujuk kepada dua hal yang berbeda. Karena itu ibu-ibu bapak sekalian, nanti kalau sekarang kita berpikir ya, kalau sekarang ini kita di dunia itu kenikmatan yang kita paling harapkan apa kalau di dunia ini? Sehat walafiat. Sehat. Sehat gitu. Nanti kalau di akhirat itu nggak lagi menjadi hal yang paling diharapkan gitu. Apalagi kalau mau makan sekarang, makan apa yang paling diharapkan? Kan enak. Apa itu misalnya kalau menyebut nama gitu apa ya? Kalau saya ikan bakar, nanti di surga nggak lagi tuh, nggak kepikir lagi tuh, nggak kepikiran lagi tuh ikan bakar, makanan-makanan. Gitu. Sehingga orang lain mengatakan bahwa di antara kenikmatan dalam hidup ini justru kalau kita mampu menahan sesuatu yang kita anggap nikmat demi bisa tetap taat. Nah, gitu ya. Kenikmatan di dunia ini yang paling tinggi adalah ketika kita menahan suatu kenikmatan karena kita ingin tetap taat. Kenapa nanti di akhirat yang kita tahan, yang kita tunda, ya keinginan-keinginan tadi yang kita tunda di dunia itu akan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang dulu kita tunda, yang dulu kita tahan karena kita ingin tetap taat. Maka kalau lihat seperti itu, maka orang-orang yang sering sekali di dunia ini patah hati, kecewa, gagal, tapi karena ada motivasi taat, justru itu nanti akan lebih maksimal bahagianya daripada orang-orang di dunia ini yang tidak pernah mengenal kata patah hati, tidak pernah mengenal kecewa, tidak pernah mengenal gagal. Kenapa? Karena semua bagi dia boleh dilakukan. Nah, itu tuh nanti sebaliknya di akhirat akan mendapatkan kesengsaraan. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya tidak lebih dari yang dibutuhkan ya untuk Bu Maimun dan ibu-ibu sekalian. Kita lanjut ke bagian berikutnya ya, ibu-ibu sekalian. Ya, ini tadi waqina adzaban. Waqina adzaban. Apa makna doa ini ibu-ibu sekalian? Ya Allah. Selamatkan dari api neraka ya. Nah, lengkapnya bagaimana? Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami Berikanlah kebaikan kebaikan di dunia kebaikan di dan dunia dan kebaikan di kebaikan di akhirat. dan Ya. Lindungilah kami dari siksa api neraka. Ya, kalau ingat kata ki ini ingat Ibu Pandan ya ki ya pi ya kina. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Pak Guru boleh tanya sedikit? Silakan. Itu di apa? Hati Muhammadan wasilah. Saya justru pengen tanya, yang wasilah itu kan sudah diserap dalam bahasa Indonesia ya, Iya. Pak Guru sering dengar lah gitu. Iya. Kalau kita artikan di kemarin doa setelah azan itu kan wasilah kedudukan Posisi tinggi gitu, di surga. Posisi tinggi ya. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia, saya suka dengar apa ini salah memaknai atau bagaimana? Iya. Kalau orang berinfak atau bersedekah suka ada doa, semoga jadi wasilah diijabahnya doa. Nah, itu penggunaan kata wasilahnya itu benar atau enggak ya Pak Guru? Iya, baik. Kata wasilah memiliki beberapa arti jadinya nanti dalam konteks bahasa Indonesia. Nah, tapi nanti akan ketemu pada satu poin ya. Ya, kata wasilah dalam bahasa Indonesia kalau diamati lebih lanjut sebenarnya dia
juga seakar dengan kata tawasul. Pernah dengar kata tawasul? Iya. Pernah. Nah, tawasul. Tawasul. Nah, gitu ya. Ada wawu sin, ada lam gitu ya. Nah, kalau tadi ya letak pertama yang titik poinnya nanti kita akan lihat tentang wasilah dalam tadi ya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk itu ya. Kita bertawasul kepada gitu ya, kepada kita tawasul dengan perbuatan baik kita dan sebagainya. Yang pertama ini mencerminkan ada sesuatu yang tinggi. Ada sesuatu yang tinggi. Ya, tinggi itu dalam bahasa lain adalah sesuatu yang belum terjangkau. Ya, kita sebut dengan dia tinggi karena belum terjangkau. Nanti ketika dia sudah terjangkau nggak kita sebut dengan tinggi. Nah, karena belum anak TK ketika melihat mahasiswa kok kayaknya enak ya mau pergi kapanpun juga. Kalau ditanya mau kemana? Mau kemana aja boleh, kan udah gede. Ngeledekin. Dia ingin gitu, aku ingin cepat gede, nanti aku ingin kuliah. Jadi nggak, kalau sekarang kan mau kemana-mana nggak boleh pergi sama papa, sama mama gitu. Karena dia sebut itu berarti jadi keinginannya. Karena tinggi satu terjangkau. Untuk bisa mendapatkan sesuatu yang tinggi, ya tinggi itu dalam pengertian yang lain, yang mulia, yang baik, yang belum terjangkau itu, maka kita perlu menggunakan media. Ya, menggunakan media. Nah, bahasa kita kemudian media itu ada alat bantu. Alat bantu. Nah, bahasa kita lagi nanti kalau dalam konteks pendidikan itu alat peraga. Gitu ya. Jadi ini bisa memiliki beberapa makna jadinya. Nah, apa posisinya? Ya, media itu jadi bisa artinya wasilah, tadi bisa berarti alat bantu, bisa berarti alat peraga yang akan membantu kita untuk mencapai sesuatu yang ingin kita jangkau, tetapi kita punya keterbatasan. Nah, tapi kita punya keterbatasan. Ya, makanya kalau tadi misalnya contoh kalimat yang Ibu berikan bahwa ya kita bisa apa sih sebenarnya, kan kita nggak bisa apa-apa kita ini. Apa yang kita miliki waktu kita lahir kan kita nggak bawa apa-apa. Sebelum kita lahir juga kita nggak pernah berusaha apa-apa. Itu nggak pernah sekolah, nggak pernah kerja, tapi bisa dapat makan. Kan kita nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa, nggak mampu apa-apa. Nah, sehingga kalau kita punya keinginan, ya, rasa-rasanya kalau kita punya keinginan, wah, nggak ada daya dan upaya sebenarnya kita itu. Maka siapa yang mempunyai daya upaya, punya kemampuan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, Allah lah yang punya kemampuan. Karena Allah Maha Kuasa. Nah, bagaimana caranya? Sehingga kita perlu media. Media untuk menyampaikan keinginan kita kepada Allah supaya nanti menjadi terwujud, menjadi terlaksana. Ketika kita bicara begitu, medianya apa? Itu yang kita sebut dengan wasilah. Nah, wasilah. Sekarang misalnya kita ingin ketemu dengan Pak Jokowi gitu. Gimana caranya kita mau ketemu dengan Pak Jokowi? Kita bukan siapa-siapa. Tapi kalau ibu-ibu ditanya kira-kira siapa yang bisa kita dekati lah kalau kita ingin ketemu dengan Pak Jokowi? Pak Luhut. Kalau Pak Luhut sudah bisa yang terdekat. Itu. Nah, maka nanti bahasanya adalah ketika kita mendekati Pak Jokowi dengan perantara Pak Luhut bin Sarpanjaitan, kira-kira itu berarti kita bertawasul kepada Pak Luhut gitu. Kita bertawasul gitu. Tapi ini kan saya susah banget sih didekati itu, susah banget sih didekati orang itu padahal saya ingin dekat dengan dia. Tawasul dong, pakai apa tawasulnya? Coba kirimkan salam. Gitu. Itu jadinya tawasul gitu dengan salam. Nah, coba sering-sering sapa gitu ya. Itu sebagai bagian dari usaha kita untuk mencapai keinginan yang kita dapatkan. Ya, wasilahnya seperti tadi. Medianya, alat bantunya kita sebut dengan wasilah.
ya bisa nanti seakar dengan kata tawassul gitu. Begitu Bu Iya. Pandansari. Baik, Pak Guru, Nah, terima lebih kasih. bagus kita ini udah dapat ya makna wasilah itu kita kunci pada posisi yang tinggi. Tinggi. Oke, posisi yang tinggi. Oke. Pak Guru, Iya, kalau dilihat siap. dari kalau dilihat dari uraiannya, tawasul itu atau wasilah itu berarti media dong, Pak. Iya, bisa bermakna media. Media itu bisa berbentuk banyak kan macamnya. Media itu bisa berbentuk sesuatu benda, bisa juga berbentuk suatu perbuatan. Gitu. Kalau untuk contoh tawasul ya, media untuk mendekatkan diri supaya keinginan terwujud itu tawasul yang di antara para ulama sepakati ya, para sepakati adalah tawasul dengan perbuatan baik. Ibu-ibu mungkin pernah dengar cerita tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Iya. Ini bukan guanya Betawi, kalau itu mah gua luluh itu mah. Gua nih gua gitu. Itu udah. Bagaimana itu supaya batu yang menutupi gua itu terbuka, akhirnya mereka masing-masing berdoa kepada Allah dengan menyebut bahwa ya Allah, ini mau merayu Allah, berdoa kepada Allah ini dengan menyebut perbuatan baik supaya itu menjadi media untuk mempermudah tercapainya keinginan gitu. Ya, begitu ya Bu Maimun. Gitu. Coba sambil dicek Ibu, apa itunya suara Ibu terdengar kecil di saya. Apa Ibu pakai headsetnya atau itu ya? Tapi masih bisa sih. Sekarang masih. Alhamdulillah udah lebih baik, makin lebih baik. Ya, oke. Baik Ibu-ibu sekalian, itu tadi mencoba menjawab, mudah-mudahan bisa membantu Bu Pandansari untuk memahami kata wasilah. Iya, berkat wasilah. Jadi bahasa kita itu tadi bisa berarti media, bisa berarti alat bantu, bisa jadi perantara gitu. Jadi perantara. Kalau bahasa lebih itunya kan mediator. Nah, siapa mediatornya? Gitu. Nah, maka di sebagian umat Islam kemudian ada yang wasilahnya itu, tawasulnya itu kepada orang solih gitu. Iya, orang solih. Jadi mengibaratkan, mengumpamakan seperti tadi, ada orang hebat, lewat siapa kita mendekatinya gitu. Coba dekati lewat istrinya, coba dekati ibunya, coba dekati lewat ketua partainya, coba dekati lewat, bisa begitu. Oke. Kita lanjut berikutnya Ibu-ibu sekalian. Kata yang akan kita pahami lebih lanjut adalah fi'il amr untuk kata ata dalam bentuk jamak. Apa itu? Atu. Iya. Tadi makna dasarnya apa ini? Ata bisa memberikan, bisa mendatangkan. Bisa mendatangkan. Mendatangkan. Nah, misalkan ini contoh yang populer ini kita baca sama-sama. Aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Ada yang belum terpahami? Bisa? Oh ya. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Iya, baik. Silakan, apa maknanya? Dirikanlah sholat dan tunaikan berikanlah zakat. zakat. Kalian zakat. Kalau Berikanlah bermakna zakat. tunaikan zakat itu loncat itu Bu Nur. Loncat. Oh ya, itu. berikanlah zakat dan berikanlah Oke. zakat. Walaupun saya itu bisa coba-coba itu berikanlah ya. Bisa coba-coba itu. Ya. Bagaimana latar belakang untuk zakat itu yang awalnya dari segi kata bermakna berikanlah zakat, lalu berkembang menjadi tunaikanlah zakat. Tunaikanlah.
Ya, tunaikan itu sama dengan bahasa Indonesia, kalau bahasa sinonim dengan melaksanakan itu. Melaksanakan. Sudah melaksanakan ya, melaksanakan. Kalau kata tunai itu konteksnya apa? Tanpa dihutang-hutang ya, tanpa dihutang. Ya, tanpa dihutang. Tunai. Dibayar tunai, tanpa hutang. Gitu kan. Tunaikanlah. Jadi Iya, karena zakat berikanlah. itu kemudian konotasinya dengan harta, ya cocok itu kemudian dibayar tunai. Jadi zakat dibayar tunai, tunaikanlah zakat. Tapi kalau kita ikutin tadi itu bermana apa? Berikanlah. Berikanlah zakat. Berikanlah zakat. Ibu-ibu sekalian, kalau dari arti bahasa bisa bisa dipahami apa arti dasarnya as-shalah. Apa arti dasarnya as-shalah? Sholat. Iya, arti dasarnya apa? Kalau sholat itu kan dari bahasa ini ya, punya pengertian ini ya, apa ya? Maksudnya sudah menjadi sebuah istilah ya, sholat itu. Nah, kalau secara bahasa artinya apa? Menyembah. Baik. Sholat itu dalam arti dasar itu minta. Sholat itu arti dasarnya itu minta. Kalau dalam versi bahasa Arab mintanya itu apa? Doa ya. Doa. Sholat itu arti dasar itu doa, minta. Doa. Itu. Karena itu kalau kita paham dari arti dasarnya ya itu kan, itu orang sholat itu adalah permintaan yang terstruktur, gitu. Permintaan, cara meminta yang terstruktur. Jadinya ibadah. Mulai dari awal, di takbir, kemudian dan selanjutnya. Tapi di luar itu juga ada banyak doa-doa yang lain. Jadi doa yang diatur secara khusus, tata laksananya itu diistilahkan dengan sholat. Kalau az-zakah secara bahasa artinya apa? Zakah itu ya searti dengan kata, kalau pernah kata zaki. Arti dasarnya apa? Ada dua gitu. Arti dasar secara bahasa kalau untuk az-zakah itu, yang pertama artinya berkembang. Ya, bahwa az-zakah itu artinya berkembang. Dengan demikian kalau ibu-ibu ini kita yang sudah belajar bahasa Arab, ketika kita membayar zakat, ketika kita menyerahkan zakat, itu sebenarnya kalau dalam bahasa kita itu kita menyerahkan investasi. Kita menyerahkan investasi kita. Investasi kita. Itu ya yang makna yang pertama itu ya, yang populer, yang lekat sekali dengan kata az-zakah. Kemudian yang kedua, dia berarti apa? Bersih. Ya, berarti bersih. Jadi investasi yang bersih itu ya. Namanya istilahnya itu az-zakah kalau kita gabungkan. Investasi, dan itu bukan hanya investasi akhirat itu. Bukan hanya investasi akhirat. Ya, bukan hanya investasi akhirat. Apalagi sekarang dengan ada konsep ya apa? Zakat produktif gitu ya, zakat produktif. Ya, zakat produktif itu banyak yang bisa kita lakukan ya. Ketika kita berhadapan dengan kapitalis ya, kapitalis yang orang-orang yang mau memberi hanya kalau manfaatnya langsung dirasakan oleh dirinya secara pribadi, kan kapitalis begitu. Tapi kalau Islam ya dengan zakat, dengan konsep sodakoh, dengan konsep hadiah dan sebagainya itu manfaat dari investasi kita tadi itu tidak harus kita rasakan langsung. Tidak harus langsung saat ini, tidak harus langsung di dunia ini, kita bisa bersabar, dan itu bagian dari cara kerja menginvestasi adalah semakin lama investasi, hasilnya akan makin lebih besar di akhirat kelak. Itu dari kata az-zakah. Jadi kalau lihat dari segi bahasa, ibu-ibu sekalian, kita akan terasa ada dorongan gitu. Ayo kita sholat, ayo kita minta. Dan kita yakin bahwa Allah tidak pernah
tidak mengabulkan, hanya saja cara Allah mengabulkan permintaan kita itu yang kita tidak selalu mengerti, tidak selalu kita pahami. Sebagaimana ibu-ibu ya sekalian, ke anak, ke cucu itu kan, sebagai orang yang bijaksana, yang paham hakikat hidup, pengalamannya luas, rasa-rasanya sering kan kita tidak memberikan sesuatu yang anak dan atau cucu kita minta. Bukan karena kita tidak sayang, bukan karena dia tidak layak dengan permintaan itu, tapi kita sudah mengukur, menakar apa yang terbaik untuk dirinya. Atau kalau kita sih bisa jadi kita tidak memberi karena kita juga belum mampu, tapi kalau Allah kan tidak ada kata gitu. Nggak ada kata tidak mampu memberi apa yang diminta. Bahkan Allah memerintahkan. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk minta, untuk berdoa. Bahkan Allah membuat aturan meminta yang terstruktur, yaitu dalam bentuk as-sholat. Ya. Ibaratnya kalau kita mau mengajukan proposal gitu, template-nya sudah dibikinkan. Template-nya sudah dibikinkan. Jadi kalau kita penuhi ini sudah rukun syaratnya terpenuhi, itu artinya akan menjadi garansi bahwa permintaan kita di dalam sholat itu akan dipenuhi. Tapi tadi ya dengan cara memahami lebih leluasa. Allah yang maha tahu bagaimana memberikan, membalas, mengabulkan permintaan kita. Selagi as-sholat tadi arti dasarnya secara bahasa apa Ibu-ibu sekalian? Minta, doa. Terus az-zakah? Berkembang, berkembang, bersih. Berkembang atau investasi yang bersih, Iya. investasi yang bersih. Iya, itu kan yang berkembang itu saya ya, istilahkan dalam konteks sekarang itu seperti kita menyerahkan investasi ya untuk mengembangkan, untuk menambah. Oke, kita lanjut berikutnya Ibu-ibu sekalian. Oke, kalau ada pertanyaan boleh itu yang kita bahas. Kalau tidak kita akan pindah ke kata berikutnya. Kata berikutnya yang kita punya adalah fadilah. Fadilah jamaknya fadail. Iya, fadilah jamaknya fadail. Insya Allah pada pelajaran-pelajaran kita yang akan datang, ibu-ibu sekalian, kita akan membahas, ada pelajaran khusus yang membahas tentang jamak, ya, pembahasan khusus tentang jamak dalam versi bahasa. Fadilah itu adalah kata yang berkembang dari 3 huruf dasar fa, dot, dengan lam. Fadlun. Fadlun itu bisa bermakna karunia, bisa bermakna keutamaan. Ya, bisa bermakna karunia, bisa bermakna keutamaan. Nih, ibu-ibu sekalian coba amati artinya. Keutamaan. Kalau lihat dari artinya, kata fadlun ini kira-kira bentuk berapa dia? ya, bentuk 3. Iya, bagus. Iya, dari artinya bisa kita lihat ya keutamaan. Nah, kalau kita lihat dari ciri lahiriahnya, fadlun itu kira-kira bentuk berapa? Ciri lahirnya 3. 3 juga. Cocok ya, karena ada sukun di tengah-tengah. Sukun di tengah. Dari tanda lahiriahnya bentuk 3, dari maknanya juga kita lihat dengan jelas itu bentuk 3. Ya, fadilah, fadail, ya, fadilah, ibu-ibu sekalian, itu seperti kata rohimah. Bisa dilihat kesamaannya kalau saya mengatakan rohimah. Iya. Iya, bisa ya. Kata rohimah itu mu'annas. Kalau muzakarnya kira-kira apa ibu-ibu sekalian? Rohmah, Ar-Rahmah. Rohimah. Rohmah, Rohim. Rohim, Rohim. Rohim. oh Rohimah, Rohim. Rohim. Rohim, Iya. ya Rohim, Rahim, rahim. Nah, masih ingat rohim bentuk berapa? bentuk 4. Bentuk 4. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sifat dia. Nah, rohim seperti kabir.
ya, seperti kabir. Sehingga kalau kabir bisa berkembang menjadi akbar, maka fadilah bisa berkembang menjadi Abdul. abdol. Itulah Abdul. dia. Abdul. Nah, itulah dia makna yang bisa kita pahami dari kata afdol. Jadi afdol ini adalah perubahan untuk bentuk sifatnya, ya, bentuk sifatnya, ya, bermakna lebih atau paling utama. Cuman orang Indonesia itu kita sering mengatakan ini mah katanya kalau Abdol. lebih abdolnya, Lebih nah, gitu. afdol. Lebih Iya, abdol gitu. Abdol. Ada Lebih-lebih lebih ya, tambah Kak. abdol Pengulangan ya. gitu. Pengulangan ya. Jadi Iya, lebih-lebih. pengulangan. Ini tambah lebih gitu. Kenapa? Karena kita orang Indonesia kalau untuk menunjukkan lebih itu kita pakai dua kata gitu kan. Lebih dengan Lebih. utama, lebih dengan besar, lebih dengan kecil, paling besar, paling kecil, paling jauh. Kalau bahasa Arab satu kata, ya. Afdol itu satu kata. Gitu. Abdul. Afdol itu udah satu kata. Gitu. Jadi bisa hemat ya. Ayo, untuk memantapkan pemahaman kita lihat contoh di dalam kalimat lengkap. Kita baca sama-sama. Lil mu'minina fadlun minallahi warahmah. Minallah Warohmah. Iya, warahmah. iya. Dilihat kata per kata, ibu-ibu sekalian. Ya, dilihat kata per kata, ibu-ibu sekalian. Apa ada yang belum terpahami? Nah, baik. Kalau sudah terpahami secara ungkapan demi ungkapan, nah coba. Ini kalau di Indonesia kan, kalau kita sudah memahami ini, lalu kita sampaikan dengan bahasa Indonesia, kira-kira apa ungkapan bahasa Indonesia yang bisa mewakili makna yang ada pada ungkapan tersebut? Lil mu'minina fadlun minallahi warahmah. Butin mungkin mau coba Butin apa? Keutamaan orang-orang Muslim. Aduh, nggak berpaham lagi. Tapi arti kata per kata bisa dipahami ya Bu ya? Iya, Iya. bisa. Tapi nggak menyusunnya ini, Pak. Iya, baik. Ada Bu Emma mungkin mau coba Bu Emma disusun. Kaum mukminin mendapat anugerah belas kasih. Susah Pak Guru nyusunnya. Iya, oke bagus ya. Artinya Ibu merasa ada sesuatu sehingga kita bisa coba lihat bagaimana hasilnya. Anugerah dari mana tadi Ibu dapat anugerah? Fadlum. Oh, keren Ibu. Luar biasa berarti. Ibu kreativitas berbahasanya terlihat itu. Kalau tadi kan fadlun itu karunia, keutamaan. Karunia atau keutamaan. Kalau Ibu bilang apa? Anugerah. Anugerah. Itu kan kreatif luar biasa itu. Dari karunia, keutamaan jadi anugerah. Nah, coba kalau Bu Rahmawati gimana Bu? Orang-orang mukmin memiliki karunia dan kasih sayang dari Allah. Iya, oke bagus ya. Bagus ya. Jadi warahmah itu digabung dengan makna fadlun gitu. Jadi bagus tadi. Yang lain ada Bu Neneng mungkin, Bu Ratu punya cara mengungkapkan sendiri mungkin. Bu Atik gimana kalau Bu Atik? Sama orang mukmin memiliki. Kalau saya tadi rahmat. Orang-orang mukminin memiliki karunia dan rahmat dari Allah. Iya, oke bagus ya. Baik. Bu Tin coba gimana Bu Tin? Dengan gimana jadinya? Kalau saya ini orang-orang Muslim mukmin
Mukmin. Orang-orang mukmin, orang-orang mukmin memiliki keutamaan dari Allah, rahmat dari Allah. Susah ya? Iya, baik ya. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya, ibu-ibu sekalian. Ya, nih ungkapan ini populer nih. Coba baca. Hadza min fadli Rabbi. Ada kata yang belum terpahami artinya. Oke, baik. Coba kita dengar kalau itu dari Bu Maimun. Bu Maimun, apa maknanya ungkapan tersebut? Hadza itu ya. Dari, itu adalah keutamaan dari Tuhanku. Iya, kalau Bu Pandan? Nggak kedengeran tadi Bu Maimun. Kalau saya mungkin ini bagian dari karunia Tuhanku. Iya, oke, bagus ya. Nah, ini kita min, ini kira-kira apa min, makna min di sini? Dulu masih ingat kita cerita gitu ya. Iya. Ada kan berkata begini ya. Saya dari desa. Saya dari kelompok 2. Nah, kan sama-sama 2, sama-sama bermakna ini ya, sama pakai kata dari ya. Saya dari desa dengan saya dari kelompok 2. Ibu-ibu bisa dirasakan beda antara dari pada ungkapan pertama dan ungkapan kedua? Bisa. Ya, apa bedanya? Dari berasal dari bagian. Bagus. Ini kira-kira min dari sini menjelaskan apa? Menjelaskan asal atau menjelaskan bagian? Bagian. Bagus. Ya. Masih ingat ibu-ibu sekalian, apa cirinya kalau min yang bermakna bagian? Diikuti kata jamak. Diikuti jamak. Nah, sekarang kita lihat, apakah fadli itu bentuk jamak? Tidak. Bukan. Nah, bukan. Jadi kalau kita pakai ilmu lama kita, berarti min di sini tidak dalam posisi menjelaskan tentang bagian, tapi menjelaskan tentang asal. Maka kita bilang apa bahasa Indonesia? Ya, tambah saja berasal. Ini berasal dari itu berasal dari Tuhan, dari karunia Allah Tuhanku. Ini berasal dari karunia Tuhanku. Ini berasal dari ya. Nah, bisa begitu cara kita memahaminya supaya kita bisa lebih tegas membedakan antara min yang bermakna asal dengan min yang bermakna bagian. Nah, kita lanjut berikutnya, ibu-ibu sekalian, coba kita lihat contoh penggunaan kata afdol sekarang. At-tafsiru min afdolil ulum al-islamiyah. Silakan kalau ada kata yang belum terpahami ibu-ibu sekalian. Oke, baik. Kalau tidak, nih sekarang coba diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Ibu Rahmawati Y, Ibu Rahmawati Adnan, boleh Ibu bergabung, berbagi pemahaman ya, Ibu? Pak Guru. Ya, Pak Guru. Ya. Silakan Ibu. Tafsiru min afdolil ulum Islamnya. Tafsir lebih utama daripada
ulama Islam. Islam Iya. Islamnya. Bagus. Bu Nur Hayati gimana, Bu? Tadi udah menyimak dari Bu Rahmawati. Kalau Bu Nur Hayati bagaimana? Tafsir dari karunia ulama Islam. Iya, Tafsir bagus. dari karunia ulama Islam. Iya. Kalau Bu Atik gimana, Bu Atik? Tafsir bagian dari ilmu-ilmu Islam yang paling utama. Iya, bagus. Bu Maimun atau yang lain, Bu Neneng, gimana, Bu? Iya, tafsir tafsir bagian dari ilmu-ilmu Islam. Iya, bagus. Bu Pandan mungkin? Mungkin ini bukan bagian juga nih, sebentar saya. Baik. Nah, apa Bukan prediksinya? jamak soalnya. Ibu-ibu yang lain Iya. tadi ya, ibu-ibu yang lain ya, Afdol. yang tadi memakna bagian, apakah terlihat di situ ada jamak gitu? Oh iya. Bukan jamak. Kan Ada terlihat nggak di situ? Iya, salah. Enggak ya? Tidak ada. Nah, baik. Tidak. Kalau menurut ibu-ibu sekalian, al-ulum ini tunggal apa jamak? Oh, jamak. Jamak. Ilmu. Iya, Iya, jamak. jamak. Berarti min ini bisa mengindikasikan Bagian. bagian. Kalau begitu kita bilang apa? Termasuk. Bisa kita bilang itu. Tuh, jadi Tafsir adalah termasuk ilmu Islam yang paling utama. Oh, yang paling utama. Yang paling utama. Dari mana Pak Guru berkata begitu? Saya meniru aja itu. Kalau ibu-ibu ingat nggak? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Nah, apa katanya? Ala Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin. Apa maknanya asyraf al anbiya wal mursalin? Nabi paling mulia. Nah, asyraf al anbiya itu maknanya Nabi paling mulia. Ingat di pertemuan kita pekan lalu ya, kita bahas kata asyraf ya. Pada waktu yang bertanya tentang kata syarif, syarofa. Bu Atik ya waktu itu ya, Bu Atik ya. Iya, Pak Guru. Wasyarofa. Nah, itu kita bicara tentang syarif. Kita bicara tentang asyraf. Asyraf al-anbiya itu maknanya nabi paling mulia. Yang paling mulia. Afdalil ulum berarti ilmu yang Ilmu paling utama. Yang paling utama gitu ya, paling utama berarti ya. Cocok ya. Paling utama. Nah, ada min berarti termasuk. Tafsir termasuk ilmu Islam yang paling utama. Yang paling utama. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian, kalau ada pertanyaan itu yang kita bahas ya. Kalau ada pertanyaan itu yang tidak bahas terlebih dahulu. Namun jika tidak ada, maka ini tak terasa ini waktu kita sudah sampai di ujung kebersamaan. Ya, ibu-ibu sekalian cepet banget. Iya, terasa ya. Terasa. Nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan tanmiyatul mufrodat, kata-kata yang lain ya. Sedikit namun bisa menambah pemahaman kita ya, secara optimal lebih baik daripada banyak tapi menguap. Yang terbaik tentu banyak dan bermanfaat ya, ibu-ibu sekalian. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua terus ya istiqomah, belajar bersama, saling membantu, mendekatkan diri kepada Allah melalui media bahasa. Begitu ya ibu-ibu sekalian ya. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri hadir untuk hari ini. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih juga ibu-ibu sekalian dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, semangat oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Demikian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf lahir wabarakatuh. batin. Mohon Ya, maaf guru. terima kasih. Mohon Pamit. Bila ada salah-salah. Ya, pamit ya.